Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Femita Zara Salsabila, NIM 2425202127 dari kelas C. Pengalaman saya menggunakan Elijo terkadang error dan tidak bisa diakses. Elijo digunakan sebagai sarana pembelajaran mandiri dan pengiriman tugas. Web ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi kuliah, mengirim tugas, dan presentasi secara online. Ada beberapa kendala dalam mengakses web Elijo yang dihadapi oleh mahasiswa, termasuk kesulitan dalam mengoperasikan web, tampilan yang dirasa rumit, dan kurangnya motivasi untuk menggunakan platform karena lebih memilih komunikasi melalui email atau WhatsApp. Hal ini menyebabkan tugas dan presentasi tidak tercatat dengan baik. Teknologi yang dapat menjadi solusi yaitu mengembangkan aplikasi yang ramah pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan, dapat meningkatkan pengalaman pengguna, menggunakan platform komunikasi yang lebih familiar untuk mengintegrasikan aplikasi dengan platform komunikasi yang sudah umum seperti Google Meet atau Zoom, dapat memudahkan diskusi secara online, memastikan koneksi internet yang stabil dan cepat sangat penting untuk mengakses materi pembelajaran secara online. Bisa menggunakan Google Classroom untuk mengirim materi dan mengumpulkan tugas. Layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. Contoh layanan kampus yang efektif dan cepat adalah sistem informasi pelayanan mahasiswa terpadu seperti yang ditawarkan oleh Suteki. Sistem ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi akademik dan non-akademik dengan mudah, registrasi semester, KRS, nilai akademik, dan informasi magang. Ada beberapa alasan faktor kebersihan layanan, yaitu sistem akses informasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi yang penting dengan cepat dan mudah. Efisien, proses administrasi seperti registrasi dan pengisian KRS menjadi cepat dan efisien. Penggunaan teknologi canggih memungkinkan pengelolaan data yang lebih rapi dan tanpa duplikasi. Peran sistem digital dalam meningkatkan efisien yaitu proses administrasi yang akurat dan up-to-date, memungkinkan mahasiswa untuk membuat keputusan yang lebih baik. Integrasi berbagai layanan sistem digital seperti akademik dan non-akademik dalam satu platform terpadu. Pengalaman saya menggunakan kertas di layanan administrasi Universitas Muhammadiyah Purworejo menunjukkan adanya kombinasi antara pengguna kertas berkualitas dan aman untuk dokumen resmi, serta upaya inovatif dalam pengelolaan limbah kertas melalui program edukasi dan daur ulang. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya efisien, keamanan dokumen, dan keberlanjutan lingkungan di kampus. Untuk mengurangi penggunaan kertas, UMPWR mulai mengembangkan sistem digital seperti pengguna digital signature untuk absensi yang dapat menjamin keaslian data dan mengintegrasikan absensi dengan sistem akademik secara daring. Sistem digital ini dapat menggantikan proses manual, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat pengolahan data. Selain itu, penerapan sistem informasi surat menyurat berbasis website di instansi terkait juga dapat mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat proses administrasi. Pengalaman saya berinteraksi dengan petugas layanan di kampus UMPWR menunjukkan variasi dalam pemahaman teknologi informasi. Beberapa petugas sudah memahami dan mengoperasikan sistem digital seperti SIA. Pentingnya melibatkan SDM yang paham teknologi, karena melibatkan SDM yang paham teknologi informasi sangat penting untuk memastikan layanan digital dapat berjalan lancar dan optimal. SDM yang kompeten dapat membantu pengguna lain mengelola sistem dengan baik dan mengatasi masalah teknis sehingga layanan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, SDM yang paham TIK dapat mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan kampus. Jika SDM belum siap menggunakan sistem digital, ada beberapa tantangan yang mungkin akan muncul, yaitu pertama, kesalahan dalam mengoperasikan
sistem yang dapat menyebabkan data tidak akurat atau hilang. Kedua, lambatnya proses layanan karena ketidakefisienan penggunaan teknologi. Ketiga, rendahnya adopsi sistem digital oleh pengguna lain karena kurangnya dukungan teknis. 4. Hambatan dalam transformasi digital yang berpotensi menghambat kemajuan layanan kampus. 5. Penguatan kompetensi TIK melalui pelatihan dan pendampingan menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Pengalaman saya mengakses layanan digital di kampus UMBWR menunjukkan bahwa infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat komputer cukup mendukung. Namun, masih perlu peningkatan agar kualitas konten digital pembelajaran bisa lebih optimal. Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung akses materi pembelajaran dan layanan administrasi secara daring agar berjalan lancar dan tanpa hambatan. Agar sistem digital dapat berjalan dengan baik di kampus UMBWR, infrastruktur dasar yang harus disiapkan yaitu pertama, jaringan internet yang cepat dan stabil. Kedua, perangkat komputer dan server yang memadai, sistem keamanan jaringan. 4. Infrastruktur pendukung lainnya seperti wifi hotspot di area strategis kampus agar mahasiswa dan staf mudah mengakses layanan digital. Jika infrastruktur tidak memadai, dampak yang dirasakan antara lain 1. Gangguan dan keterlambatan dalam mengakses layanan digital seperti pengiriman tugas, absensi online, dan informasi akademik. 2. Menurunnya kualitas pembelajaran daring karena akses materi yang terputus-putus. 3. Ketidakefisienan dalam proses administrasi yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat dan otomatis. 4. Frustasi pengguna dan rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di kampus. Dukungan suprastruktur dari pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah terkait penggunaan sistem digital dalam layanan publik di kampus UMBWR adalah program pengembangan Smart City yang mulai diadopsi di beberapa daerah, termasuk Purworejo. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di sektor pendidikan dan administrasi kampus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.